Secara pribadi saya sendiri menemukannya bukan ketika umur 19 tahun ketika saya kenal Tuhan. Nah, kamu nanti jadi pengkhotbah, kamu begini-begini. Jadi kan aku langsung sekolahnya tuh spesifik gitu loh. Jadi nggak buang waktu, nggak buang uang kan gitu. Tapi nggak bisa. Tapi kalau bicara tentang panggilan sendiri, apa ya, atau destiny itu cara dapetinnya gimana sih, Ci, biasanya? Karena kan kebanyakan kayak orang anak-anak muda nih kan belum bisa ngeliat jauh ke depan gue mau jadi apa gitu kan, nggak punya bayangannya gitu. Iya, sebetulnya sama sih. Makanya kenapa waktu kita ngomong soal sederhana misalnya habis lulus SMA, berapa banyak dari kita tuh nggak tahu mau kuliah apa kan. Oke. Itu aja sudah tanda. Kita nggak tahu kita ini mau kemana, gua mau bikin apa ke depan. Itu kita alamin semua dan itu sampai hari ini termasuk ke anak-anak saya juga seperti itu. Jadi mau kuliah apa ya, sebetulnya passionku apa. Kadang-kadang mereka juga merasa gini, kok rasanya gue nggak punya passion apa-apa ya. Jadi kalau dibilang gampang, enggak. Jadi menemukan destiny-nya gue mau jadi kayak apa nanti itu terus terang gak gampang banget. Secara pribadi saya sendiri menemukannya bukan ketika umur 19 tahun ketika saya kenal Tuhan. Ketika bertahun-tahun kemudian sudah menikah, sudah punya anak, saya belum tahu gitu loh. Bahwa ternyata Tuhan itu ibaratnya tuh gini, aku tuh mau jadiin kamu pengkhotbah gitu loh. Aku nggak tahu karena Tuhan nggak pernah ngomong. Coba Tuhan ngomong dari awal kan enak. Nah, kamu nanti jadi pengkhotbah, kamu begini-begini. Jadi kan aku langsung sekolahnya tuh spesifik gitu loh. Jadi nggak buang waktu, nggak buang uang kan gitu. Tapi nggak bisa. Jadi saya baru menemukan itu ketika saya umur 35 tahun. Oke. Itu dalam perjalanan 35 tahun. Jadi dari 19 sampai 35 itu baru tahu, oh gue ini ternyata jadi pengkhotbah ya gitu. Itu taunya tiba-tiba aja atau? Enggak lah, Oh. semua pasti proses perjalanan lah. Jadi menemukan destiny kita itu nggak bisa langsung terus kita datang berdoa di kamar terus tahu-tahu dapat pewahyuan. Langsung celing. Seperti ada bola lampu di atas. Oh, lu jadi gini. Nggak bisa, andai kata sebisa itu gampang ya. Iya, betul. Jadi saya dalam perjalanan butuh waktu. Mungkin misalnya salah satu contohnya, mungkin anak saya sebagai contoh ya, karena dia juga remaja. Oke. Jadi dia nggak tahu dari awal itu tujuannya apa. Terus saya tanya, saya mulai nanya, saya coba bantu dia. Nah ini kadang peranan orang tua sebetulnya juga ya. Kamu suka apa? Nggak tahu. Suka ini enggak? Jadi saya kasih pilihan. Suka ini enggak? Bukan pilihan ganda lagi, udah pilihan ratusan. Suka ini enggak? Enggak. Ini enggak? Enggak. Ini enggak? Saya sampai desperate loh. Dan saya baru menemukan, itu pun enggak bisa saya bilang 100%. Lumayan tah. Lumayan sekitar 20%. At least ada gambaran, oh anak saya tuh ternyata suka ini. Gitu loh. Jadi itu proses perjalanan waktu. Syukur-syukur kalau ada orang yang bisa tolong dengan mancing-mancing dengan pertanyaan seperti itu, bimbing kita, itu syukur-syukur gitu loh. Tapi kan nggak semua bisa punya seperti itu ya. Tapi memang takes time, butuh waktu. Tapi maksudnya dari tadinya kan Cici itu kan kayak penyanyi WL gitu kan. Terus tiba-tiba jadi pengkhotbah tuh dapat Pewahyuannya. Dapat apa? Iya, prosesnya tuh gimana? Oh, gue harus jadi pengkhotbah nih gitu sampai ada kayak gitunya Cici. Oh Sampai Cici gampang yakin. itu. Karena gue nggak berhasil jadi penyanyi. Bener. Jadi ketika gue nyanyi nih, dari dulu mentok di situ terus. Kok nggak bisa ya kayak temen gue bikin album, terus sampai diundang kemana-mana, sampai jadi penyanyi. Gue nggak bisa sampai ke situ, mentok gitu terus. Ya penyanyi di gereja terus. Itu pun sama gereja kadang-kadang koordinatornya protes. Awal-awal itu banyak protes karena diprotes sama Bapak Gembala. Karena kenapa lu pakai penyanyi itu gitu loh. Dan karena apa? Suara saya itu ya saking bagusnya. Itu mix sudah dimaksimalkan, terus mixer itu juga paling volumenya sudah dimaksimalkan. Suara saya tidak terdengar. Jadi saya menghibur diri. Hanya orang-orang kudus dan malaikat Tuhan yang bisa dengar. Jadi intinya
Aku udah berusaha loh, aku les vokal. Saking pengennya gitu loh. Tapi kan bicara tentang suka, hobi itu beda banget dengan tujuan kan gitu. Nah, yang Tuhan tetapkan, gue hobi nyanyi banget gitu loh. Tapi gue mentok-mentok gitu cuman begitu, nggak bikin apa-apa, yang nggak ada impact. Terus jangan dipikir gue nyanyi orang rebah, terus orang bertobat, yang sakit sembuh, enggak ngefek. Ya paling orang denger suka, oh bagus lah, oke lah lumayan lah. Cuman sampai di situ. Lalu dalam perjalanan aku pelayanan, aku tetap pelayanan semuanya, pelayanan. Terus mulai diminta karena kekurangan orang, mulai jadi ketua komsel. Kan mesti bagi firman. Terus berjalan dengan itu. Terus aku ngerasa kayak gini, kok gue suka banget ya. Gue ternyata suka loh meyakinkan orang. Gue ternyata suka loh untuk mencelikkan matanya orang. Ini loh ada pewahyuan begini. Kok ternyata gue suka. Dan ternyata memang makin lama pintunya makin dibuka. Ya gitulah nasib. Kemana pintu terbuka gitu kan. Simple banget kan, natural banget gitu loh. Ya Jadi udah akhirnya tuh ada jalannya ya Ci ya. Iya, kalau sampai titik tertentu kita sudah berusaha gedor-gedor pintu, terus nggak buka-buka ya lu jangan paksain gitu loh. Puji Tuhan suami saya sangat mensupport, bahkan saat saya undangannya tambah banyak, dia akhirnya nggak bisa kerja. Dan kami tuh punya prinsip nggak kepengen meninggalkan anak ke pembantu. Kita akan hidup bukan karena kata orang. Emangnya gue pikirin kalau kita nurutin orang, wong ini hidup-hidup kita, rumah tangga kita, mereka lo nggak ikut. Waktu kita nangis mereka juga nggak ngapa-ngapain. Waktu kita teriak-teriak mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya kita pokoknya jalan dengan Tuhan.